Udahlah, nak itu pun alah, itu kan suamimu juga, orang yang kau cintai, orang yang dulu engkau pilih. Begitulah. Udah balik sana ke rumah. Kalau dia pulang ke rumah kita, suruh pulang, dia kau ni balik kau ke nak mupu kena. Begitu seharusnya orang tua saleh. Ini enggak, orang tua saleh anaknya pulang kampung dipeliharanya, mak. Jangan pulang, pokoknya jangan pulang. Itu enggak baik. Ini pengalaman jadi mertua. Bagi bapak-bapak, saya belum ada menantu, dingin, apalagi tadi malam hujan, itu susah sekali melakukannya. Maka hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah yang mampu melakukannya dengan istiqamah. Besar sekali pahalanya. Itu gaji pemain sepak bola manapun itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan pemberian Allah. Kalau salat sunnah begitu pemberiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan salat tatawwu' atau salat sunnah. Apa itu yang disebut tatawwu' dan apa saja keutamaan salat sunnah, dan kita mendapatkan janji-janji Allah dan Nabi di dalam dalil-dalil bahawa orang yang melakukan banyak salat sunnah maka nanti akan ditinggikan derajatnya ketika dia masuk surga, dan bisa satu surga dengan Nabi SAW. Kemudian salat tatawwu' atau salat sunnah akan menutupi kekurangan pada salat wajib, terutama salat penggiring salat fardu. Kemudian salat sunnah adalah sebaik-baiknya amalan setelah salat wajib. Nah, ini kelebihan orang yang melakukan salat sunnah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian kita akan bahas tentang aqsam salati tatawwu', macam jenis salat tatawwu'. Apa saja macam-macam salat sunnah. Secara umum para ulama membagi dengan berbagai kategori. Ada yang membaginya menjadi salat muakkad dan ghair muakkad. Ada juga yang membagi menjadi salat sunnah yang disunnahkan berjamaah dan yang tidak disunnahkan berjamaah. Kalau mazhab Syafi'i
itu membagi solat secara umum menjadi yang sunnah berjamaah dan tidak disunnahkan berjamaah. Jadi yang sunnah berjamaah itu salat hari raya, kemudian salat dua gerhana, lalu kemudian salat istisqa dan salat tarawih di malam Ramadan. Selain daripada itu semuanya tidak disunnahkan berjamaah. Jadi enggak disunnahkan, baik salat tasbih, salat hajat, tahajud, duha, tidak disunnahkan berjamaah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dulu dari salat yang paling umum, salat sunnah yang paling umum, iaitu disebut dengan tatawwu' mutlaq, salat sunnah mutlaq. Mutlaq itu artinya umum, tidak ada ikatan apapun. Nah, apa itu salat sunnah mutlaq? Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mendefinisikan salat sunnah mutlaq iaitu wa huwa alladhi la sababa lahu, iaitu salat yang tidak ada sebab, wala hasara lahu, tidak ada batasan, wala li'adadi raka'at al-wahidah minhu, juga tidak dibatasi rakaatnya, walahu ayyanwi adadan walahu alla yanwi. Bahkan salat sunnah mutlak ini seseorang boleh berniat untuk melakukannya dengan rakaat tertentu atau bahkan tidak berniat. Artinya salat saja. Bal yaqtasir ala niyatis salah. Cukup seseorang kalau mau salat sunnah mutlak hanya berniat untuk salat saja. Jadi salat sunnah mutlak ini enggak ada sebab, enggak ada sebab yang didatangkan dari prosedur syariat. Juga tidak ada batasan, mau 1 rakaat, mau 1000 rakaat, mau 1500 rakaat, 2000 rakaat, bahkan فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد. Boleh 1 rakaat, boleh ditambah, فيجعلها ركعتين أو 3 أو 10 أو أكثر. Dia boleh mengambil witir, artinya jumlah rakaatnya ganjil, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 10 atau banyak. Walau salla adadan la ya'lamuhu summa sallama sah. Jadi kata Imam Nawawi, walaupun orang ini melakukan salat ini enggak hitung rakaat, dia tidak hitung, dia salat terus, yang tahu rakaatnya cuma Allah, sahha, maka salatnya sah. Dari Abu Zar, jadi ada dalil dari Abu Zar dengan derajat yang sahih, hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, dari Abu Zar radhiyallahu anhu annahu shalla adadan katsiran. Jadi pernah Abu Zar melakukan salat dengan jumlah rakaat yang banyak. Falamma sallama, ketika sudah salam, qala lahu Al-Ahnaf bin Qais. Lalu kemudian setelah selesai salat, salah seorang sahabat lain, Ahnaf bin Qais, bertanya, hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witrin? Wahai Abu Zar, kamu tahu kamu ini sudah salat dengan bilangan yang genap atau sudah salat dengan bilangan yang ganjil? Qala illa akun adri fa inna Allah yadri. Kata Abu Zar, aku tidak tahu, tapi Allah tahu.
Jadi maksudnya Abu Zar enggak hitung rakaat, dan dia juga enggak tahu apakah itu ganjil yang dia salat atau genap, dia enggak tahu. Makanya dia menjawab, aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Inni sami'tu khalili Abul Qasim radhiyallahu anhu yaqul, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah atau kekasihku Rasulullah Abul Qasim itu pernah berkata, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Kata Abu Zar, Rasulullah pernah berkata, kalau seseorang melakukan sujud karena Allah, satu kali sujud saja, maka Allah akan angkat derajatnya satu derajat dan dihapuskan kesalahannya satu kesalahan. Jadi makanya Abu Zar memperbanyak sujud untuk mendapatkan fadilah ini. Nah, ini model salat sunnah mutlak, tidak ada batasan waktu, boleh kapanpun, tidak ada batasan rakaat, dan tidak ada penyebab. Jadi boleh lakukan kapanpun, Pak. Lagi enggak enak badan, kita langsung wuduk salat, boleh. Lagi bertempur dengan isteri atau dengan suami, jadi bertengkar habis-habisan, udah enggak enak kepala, udah kena bacok berapa kali, kemudian salat, boleh. Keluar dari rumah menuju ke masjid untuk menenangkan hati, salat. Itu salat tu enggak terfikir pun berapa rakaat, salat saja, yang penting salat. Kalau dah capek, salam. Mau 5, 7, mau 11, 13, udah capek enggak sanggup lagi, salam. Cuma biasanya orang satu rakaat udah capek, apalagi yang ribut-ribut sama isteri, biasanya satu rakaat udah capek. Rakaat berikutnya dia merencanakan balas dendam apa yang harus dilakukan. Nah, ini pernah dan banyak dilakukan oleh sahabat. Ali bin Abi Thalib ribut sama isteri Fatimah, anak Nabi. Jadi Ali aja ribut, apalagi ustaz. Ali aja, sepupu Nabi yang dijamin surga, ribut sama salah satu perempuan terbaik di dunia. Karena cuma 4 perempuan terbaik di dunia, kata Nabi, yang bisa dijadikan patokan untuk masuk surga bagi seluruh perempuan, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, kemudian Fatimah binti Rasulullah, dan Asiyah istri Fir'aun. 4 perempuan ini perempuan terbaik sepanjang alam, sepanjang sejarah dunia. Fatimah perempuan terbaik, ribut sama suaminya, sedangkan Ali sudah dijamin surga, ribut. Makanya kita jangan sok-sokan mengatakan ke orang selama menikah enggak pernah ribut, bohong semua itu. Dan bohong medumian. Jadi ribut itu kan bahagian daripada manisnya membina rumah tangga. Jadi kalau ada ributnya banyak kenangannya. Kalau nggak ada ribut, mana ada kan basi pak tabu benar. Jadi buatlah jadual untuk ribut. Itu indah. Nanti kadang-kadang indah itu apa istilahnya, memanage kehidupan tu. Waktu isteri lari dari rumah, kayak mana cara kita kejar kan, kayak mana cara kita kembalikan ke rumah. Lalu isteri pun ngambek, pura-pura ngambek. Ada yang sudah dibeli ini tetap ngambek juga, tak tampar juga baru orang ngambek ni, misalnya gitu. Jadi itu macam-macam modelnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemana Ali pergi ketika sudah ribut dengan Fatimah? Ali menuju ke masjid. Kan itu hadis itu menyebutkan Rasulullah menuju ke rumah Fatimah. Jadi mertua sekali-sekali datang ke rumah anaknya. Lalu Rasulullah nanya, kemana Ali? Jawaban Fatimah, fi syai' baini wa bainah ya Rasulullah, ada sesuatu ya Rasulullah terjadi antara aku dengan dia. Rasulullah dah faham tu, berarti ada terjadi sedikit pertengkaran. Dan Rasulullah enggak nanya terlalu jauh,
Nggak nanya, oh ya, apa kejadiannya? Kayak mana kejadiannya? Kurang ajar si Ali itu. Masak dengan anak Nabi. Itu dia hari ini ngaku-ngaku turunan Nabi. Lalu kemudian sedikit ada masalah langsung beraninya dengan anak-anak keturunan Nabi. Masya Allah. Rasulullah punya anak, dia nggak ikut campur. Dia nggak nanya pun. Ya sudah, kalau begitu selesai di situ. Makanya kita jadi mertua jangan banyak sekali ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Gara-gara kita ikut campurlah makanya anak bercerai. Kalau kita nggak ikut campur, biarkan mereka menangani masalah sendiri. Karya-raya katua-tua adum. Kalau kita kadang-kadang ikut campur, kita telefon anak, kan sudah mama bilang jangan kawin sama dia. Lihat kan buktinya kan, udah kamu minta cerai saja, sudah. Kayak mama minta cerai sama bapakmu, ini mama kurang ajar juga. Makanya ini orang tua yang saleh itu biarkan anak, kalau perlu ya beri motivasi lah. Udahlah anak, itu pun alah, itu kan suamimu juga, orang yang kau cintai, orang yang dulu engkau pilih. Begitulah. Udah balik sana ke rumah. Kalau dia pulang ke rumah kita, suruh pulang, dia kau ni balik kau ke nama pu kena. Begitu seharusnya orang tua saleh. Ini enggak, orang tua saleh anaknya pulang kampung dipeliharanya mak. Jangan pulang, pokoknya jangan pulang. Itu enggak baik. Ini pengalaman jadi mertua. Bagi bapak-bapak, saya belum ada menantu, ya. Jadi Rasulullah hanya bertanya, di mana Ali? Lalu sahabat yang bilang, Ali ke sana ya Rasulullah, kayaknya ke arah masjid dia pergi. Rasulullah cari, rupanya Ali sedang berbaring-baring di masjid. Dan dalam keterangan itu disebutkan Ali melakukan salat sunnah. Jadi untuk menangani hatinya yang sedang panas, dia salat sunnah, lalu dia baring-baring di masjid. Baring-baringnya di atas pasir lah. Maka disitulah Rasulullah memanggil Ali, yang kemudian menjadi julukan bagi Ali. Kata Rasulullah, "Qum ya Aba Turab, wahai orang yang berpasir, bangunlah," kata Rasulullah. Makanya dari situ Rasulullah sejak memanggil Ali dengan Abu Turab, orang yang berpasir, karena dia guling-guling di pasir rebahan, golek-golek habis salat sunnah, dia golek-golek. Lalu kemudian Ali diberi julukan oleh sahabat lain Abu Turab. Jadi itu ciri salat sunnah mutlak. Kalau dah ada masalah, terfikir letak masalah, sembahyanglah salat sunnah mutlak. Pahala tetap dapat, dan pahala salat sunnah tetap dapat. Jadi itu maksudnya memperbanyak sujud. Dia dilakukan kapanpun, kecuali waktu lakukan kapanpun, namun hindari waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan oleh jumhur ulama, yaitu ketika matahari terbit 15 menit, kemudian ketika matahari tergelincir menuju salat zuhur sekitar 15 atau 20 menit, dan ketika matahari menuju ke terbenam, yaitu sekitar 15 atau 20 menit sebelum maghrib. Itu aja yang jangan salat di situ. Lain silahkan, mau malam, mau apa saja silahkan. Itu namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini mengubah-ubah rakaat di tengah salat tidak mengapa. Kita rencana salatnya 1 rakaat, rupanya karena kita pikir, alah tambah lagi, tambah terus. Sedangkan ini tidak boleh berlaku pada salat yang lain yang ada proseduralnya. Makanya mengubah rakaat di tengah-tengah salat selain salat sunnah mutlak membatalkan salat. Sering terjadi kapan Pak? Kemarin waktu tarawih, kita nggak tahu imam mau melakukan berapa rakaat. Mungkin kita tamu di situ, kebiasaan di situ mungkin melakukan salat 2-1, witirnya 2-1. Ternyata karena kita tamu dan imam pun enggak memberitahu, karena menganggap semua sudah tahu, ternyata si tamu ini pun enggak nanya samping kanan kiri. Akhirnya dia salatnya niat dengan 3 rakaat. Si imam 2-1, si tamu langsung 3 rakaat sekali salam. Nah kan imam salam 2 rakaat, kan sudah
sudah beda. Atau kebalikannya, imam yang 3 rakaat, si tamu yang merencanakan 2, 1. Ini nggak boleh rubah di tengah jalan. Ya, berarti si tamu ini harus farad. Kalau dia berniat 3 rakaat, imamnya salam, dia harus farad untuk menambahi 1 rakaat. Atau kalau si tamunya 2, imamnya langsung naik 3, itu nggak boleh tiba-tiba dia rubah niat. Ya udahlah 3 aja lah, hanya batal sembahyang. Itu salat bukan salat sunnah mutlak, itu sudah ada proseduralnya. Jadi bagaimana ya, si tamu tadi tetap salam sendiri dia, nanti dia naik sendiri 1 rakaat baru sah salatnya. Itu kalau selain salat sunnah mutlak. Kalau salat sunnah mutlak suka-suka, suka-suka mau nambah di tengah jalan, suka-suka. Nah, kapan tasyahudnya? Dalam masalah tasyahud banyak pandangan. Ada yang mengatakan kapanpun yang dia inginkan tasyahud. Jadi duduk sebelum salam tetap ada duduk tasyahudnya. Tiba-tiba dia ingin berhenti di 3 rakaat, sudah duduk syahadat. Ingin berhenti 2 rakaat, duduk lalu mengucapkan tasyahud. Dan yang paling afdal, namun waktu setelah selesai bicara tentang tipe salat sunnah mutlak ini, baru dibicarakan mana model salat sunnah mutlak yang paling afdal, yang paling baik. Yang paling afdal adalah ketika melakukannya berdasarkan keterangan Nabi, cukup melakukannya dengan cara 2 rakaat. Itu yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, dari hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, salatul laili wan nahar masna. Ya. Salat sunnah siang dan malam itu 2 rakaat. Dan ini berlaku secara umum. Artinya apapun salat sunnah, ya, selain yang sudah ditentukan bilangan ganjilnya, maka yang paling baik adalah 2 rakaat. Jadi kalau mau salat sunnah mutlak, pilihan ini yang paling bagus. Kita mau salat sunnah mutlak tanpa tujuan, ambil yang paling bagus 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu petunjuk secara umum yang paling baik untuk melakukan salat sunnah mutlak. Baik, itulah yang namanya salat sunnah mutlak. Berikutnya, salat sunnah berikutnya, ini salat sunnah mutlak ini pun enggak disunnahkan berjamaah, karena ini salat tanpa ketentuan. Kalau dilakukan berjamaah bisa membingungkan makmumnya. Kemudian yang kedua, model salat sunnah adalah at-tatawwu', salat sunnah, atau as-sunan ar-rawatib, salat sunnah rawatib. Disebut rawatib, ratib itu artinya menggiring atau penggiring, ya, maka disebut salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib. Nah, salat sunnah rawatib ini ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat. Salat sunnah rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. Apa saja dia? Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hafidtu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal atau menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, wa raka'ataini mohon maaf, diawali dulu dengan raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Sudah 4.
wa raka'ataini ba'dal maghrib. Setelah maghrib 2 rakaat. Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini 10 rakaat yang menjadi salat sunnah rawatib muakkad. Muakkad itu maksudnya sangat dikuatkan. Jadi dalam literatur para ulama ahli fiqh itu ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkad, itu berada di antara sunnah dan wajib. Baru di atas itu wajib. Jadi sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib. Nah, yang 10 rakaat ini yang disuruh jaga. Maka selain daripada itu tidak masuk ke dalam muakkad. Kalau begitu, salat sunnah qablal asar itu ghair muakkad. Boleh lakukan, boleh tidak. Jadi ghair muakkad itu maksudnya mau lakukan berpahala, enggak lakukan pun tidak mengurangi derajat kita. Lalu qablal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, itu ghair muakkad, tidak dikuatkan. Dan itu hikmahnya memang termasuklah karena termasuklah karena kesulitan kadang-kadang kita melakukannya. Ada yang puasa sunnah, ya, harus buka puasa. Kalau seandainya sebelum maghrib menjadi muakkad, itu kita nggak sempat pun meminum, makan, kita harus kejar salat sunnah muakkad itu kan, maka nggak diletakkan oleh Allah yang muakkad sebelum maghrib. Makanya banyak orang yang buka puasa sunnah nggak salat qabliyah. Apakah berkurang derajatnya? Tidak, karena itu ghair muakkad. Kemudian sebelum isya juga ghair muakkad. Nanti yang setelah isya baru yang dikuatkan. Baik. Nanti ada tambahan paket, ada tambahan paket, yaitu 12 rakaat. Barang siapa yang mampu menjaga 12 rakaat, maka diberikan atau dijamin mendapatkan rumah di surga. Berarti jaminan surga. Berdasarkan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, man shalla isnatai asyarah raka'at fi yaumin wa lailah, barang siapa yang melakukan salat rawatib setiap hari sebanyak 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dijamin dia akan mendapatkan rumah di surga. Jadi kalau sudah bahasanya mendapat rumah di surga, maka pasti masuk surga. Qalat Ummu Habibah, lalu Ummu Habibah berkata, fama taraktuhunna munzu sami'atuhunna min Rasulillah, semenjak aku mendengar dari Rasulullah janji itu, aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat itu. Mana yang 12 rakaat itu? Tadi yang 10 sudah disebutkan muakkad, tambah 2 rakaat lagi sebelum duhur, jadi menjadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum duhur itu 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya sebenarnya ghair muakkad, cuma dipaketkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, disuruh tambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat sebelum duhur, maka bertambahlah menjadi 12 rakaat. Kalau istiqamah Pak, ya, semenjak tahu kelebihan ini, dia istiqamah jaga ini sampai mati, ya, maka dijamin masuk surga. Ya, ini yang kita berfikir, oh ya, oh Masya Allah, saya kok nggak tahu selama ini, ya, kadang nggak pernah ikut pengajian kan,
Oh Masya Allah, begitu ya, bisa dapat surga dengan itu. Dengarnya enak, teorinya enak, tapi melakukannya susah. Ada yang sanggup hari Senin, nggak sanggup hari Selasa. Ada yang sanggup seminggu, nggak sanggup minggu berikutnya. Ada yang pelihara sebulan, nggak sanggup pelihara bulan berikutnya. Ini istiqamah setiap hari, kecuali terhalang karena uzur. Orang yang terhalang karena uzur, sakit tiba-tiba, atau tiba-tiba bepergian, safar, itu nggak dihitung. Misal kita bepergian, terputus tuh, itu nggak dihitung, putus itu nggak dihitung, tetap dihitung istiqamah. Tapi kalau hari ini kita lakukan, besok nggak safar, nggak sakit, tiba-tiba tinggal. Makanya kenapa hadiahnya besar sekali, rumah di surga dengan 12 rakaat sunnah ini, mendapat rumah di surga, artinya masuk surga. Kenapa besar sekali? Karena susahnya untuk istiqamah. Melakukannya mudah, istiqamahnya yang susah. Dan syaitan akan berusaha untuk membuat orang tidak istiqamah. Syaitan akan buat, pasti nanti dibuat malas sekali. Kalau sedang rajin lakukan, ketika malas enggak lakukan. Makanya ini bagi mereka yang sudah tidak dipenuhi dengan kegiatan dunia, sudah pensiun, kebun sawit ada 5, kemudian rumah sewa ada 10, kan, tinggal cok-cok peng mentang, Pak. Yang muda-muda hidup begini, perbanyaklah solat ini, Pak. Yang muda-muda sudah pensiun, perbanyaklah solat ini. Kan tinggal duduk-duduk saja, siram-siram bunga cuma di depan rumah, siram bunga, nanti masuk uang ke rekening, telepon yang sewa rumah kita, kalian kebayar bulannya apa kalau, mudah-mudahan begitu, perbanyaklah solat ini sampai mati, Pak. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini paket untuk mendapatkan rumah di surga. Kadang-kadang manusia heran kan kita, begitu dijanjikan oleh Allah dan Nabi, ini dapat rumah di surga ya, dapat surga nih, dia menanggapinya insyaallah, insyaallah. Tapi begitu dikasih kabar tentang dunia, barang siapa yang masuk kantor 20 hari enggak libur-libur, maka akan dapat gaji tambahan, dikejarnya supaya enggak libur-libur. Barang siapa yang fingerprint selama 4 bulan, ya, tidak pernah melewati waktu, dikejarnya, Pak. Padahal gaji bertambah cuma 500.000, dikejarnya. Ini di waktu dijamin surga dengan penuh keindahan abadi di dalamnya, ya, yang keindahannya, kebahagiaannya bisa mencapai 1000 kali lipat lebih, enggak dikejarnya. Kenapa? Karena kita ini, kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Engkau suka yang instan-instan, lalu engkau meninggalkan yang abadi. Makanya banyak kita patah dalam perjuangan menuju surga. Untuk dunia habis-habisan, untuk surga kita tidak mau. Kadang kita nggak lihat mana pahalanya mana, surganya mana, kita nggak sabar. Tapi kalau untuk dunia, Masya Allah, kita pingin karena langsung dapat. Begitulah kehidupan manusia, sehingga hanya sedikit yang mampu melakukannya, hanya sedikit. Nah, Bapak Ibu, ini jumlah paket yang diberitakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ada orang yang menjaga 12 rakaat ini, dia jaga habis-habisan tapi enggak solat wajib, itu dijamin dapat rumah di neraka. Dia jaga betul 12 rakaat ini, cuma yang itu aja dia jaga. Solat subuh enggak ada, tapi dia jaga betul itu. Yang qabliyahnya ada, solat subuhnya enggak ada, nyan berat punggung. Salat wajib itu tetap lebih utama dan pahalanya tetap lebih besar daripada salat sunnah manapun. Kalau salat sunnah saja bisa dijamin surga, apalagi salat wajib, Pak. Salat sunnah aja bisa dijamin surga, apalagi salat wajib. Maka kalau kita model-model enggak mampu melakukan yang sunnah, jagalah yang wajib. Jaga yang wajib dan salatlah dengan baik pada waktu yang wajib. Baik, berikutnya baru didetilkan tentang satu-satu salat sunnah rawatib ini. Yang pertama,
sunnatul fajri, salat sunnah fajar, iaitu qabliyah subuh. Salat sunnah fajar ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabi ala syai' min an-nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala rak'atain al-fajri. Nabi SAW selama hidupnya salat sunnah yang paling dijaga adalah salat sunnah qabla al-fajri. Kata Rasulullah, kata Aisyah, Nabi itu kadang-kadang waktu safar, dalam hadis yang lain itu disebutkan safaran wala hadran, baik Nabi sedang tidak safar, baik Nabi sedang safar, yang paling dijaga adalah salat sunnah qabla al-fajri. Paling dijaga Nabi, enggak pernah ditinggalkan sekalipun. Tapi yang lain-lain waktu safar ditinggalkan, nanti waktu enggak safar dilakukan. Tapi yang qabla al-fajri, mau safar mau tidak safar, Nabi tetap jaga. Kenapa begitu? Ternyata karena besarnya pahala yang diberikan bagi mereka yang menjaga salat sunnah qabliyah subuh. Makanya hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kekayaan dunia, ya, kekayaan dunia itu kalah dengan orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Dan ini yang menjadi faktor besarnya pahala ini, karena susahnya dilakukan kecuali orang-orang yang diberi hidayah. Ya. Salat subuh itu kan termasuk salat subuh, termasuk salat yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang bersifat munafik. Itu enggak sanggup melakukan salat subuh dengan baik. Ada yang enggak bangun, Pak. Ini sampai jam sekarang ni ada yang belum bangun ni. Yang sudah bangun pun kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak. Yang sudah terbiasa salat pun kadang-kadang hari ini melakukannya qabliyah, besok enggak sempat lakukan. Kenapa? Faktor kenikmatan, tidur lalu dingin, apalagi tadi malam hujan, itu susah sekali melakukannya. Maka hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah yang mampu melakukannya dengan istiqamah. Besar sekali pahalanya. Itu gaji pemain sepak bola manapun itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan pemberian Allah. Kalau salat sunnah begitu pemberiannya, bagaimana dengan salat subuhnya? Kalau yang penggiring salat subuh saja begitu, kalau kita bayangkan ajudan begitu gajinya, bagaimana dengan rajanya? Rajanya salat subuh, makanya salat subuh lebih utama. Cuma kadang-kadang kita diperdaya oleh syaitan, kita lebih khusyuk salat sunnah daripada salat wajib. Waktu salat sunnahnya bagus sekali, karena mengingat lebih banyak daripada dunia dan isinya, lebih banyak daripada dunia. Waktu salat wajib sudah mencawa, tadi imam baca apa? Dia bingung. Nanti malah dia tanya, ada imam tadi? Padahal dia belum salat belakang imam. Jadi dia enggak terlalu jaga salat subuh. Yang dia jaga malah qabliyahnya. Qabliyah saja pahalanya begitu, apalagi salat subuhnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man shallal bardain, barang siapa yang menjaga salat yang dingin, 2 salat yang dingin, dakhala al-jannah, wajib masuk surga. Siapa yang menjaga 2 salat yang dingin, maka wajib masuk surga. Salat yang dingin itu apa? Subuh dan asar. Istiqamah, berjamaah terus-terusan, jaga sampai mati, maka masuk surga.
Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kelebihan orang yang melakukan salat sunnah qabliyah subuh. Apakah dia 2 rakaat yang berbeza dengan 2 rakaat qabliyah? Tidak. Tidak. Salat sunnah fajar itulah qabliyah subuh, dilakukan setelah azan subuh. Kalau yang melakukan azan 2 kali, berarti azan yang pertama itu disebut dengan fajar kazib, iaitu belum masuk waktu fajar yang sebenarnya. Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan pertama, iaitu kira-kira setengah jam sebelum azan subuh. Lalu azan subuh disuruh kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya azan subuh itu sunnahnya 2 kali. Nah, itu sunnah yang sudah ditinggalkan hari ini. Gak banyak lagi masjid yang melakukan itu. Sebenarnya setengah jam sebelum azan subuh itu azan pertama, Pak. Dan itu Nabi punya muazzin 2 orang sebelum di masa hidup Nabi selalu menyuruh azan 2 kali. Dan ini ditinggalkan hari ini. 1-2 yang masih. Ya. Saya salat di masjid Sigli, Pak, Al-Falah. Itu selalu setengah jam sebelum azan subuh mereka ada azan 1 kali. Masjid Raya ya, masjid di Simpang Sigli itu azan mereka 2 kali. Maka bagi bapak BKM, kalau bisa hidupkan, Pak. Untuk apa guna manfaat azan subuh yang pertama itu? Pertama, menyuruh orang bangun bersiap ke acara azan subuh. Orang-orang sudah mulai bangun untuk siap-siap. Bentar lagi azan yang sebenarnya, Jadi kalau disepakati azan saja, memang itu sunnah Nabi. Dan hari ini sunnah Nabi itu ditinggalkan. Oh, masalah siapa muazzin terserah, paling nanti pantau juga kan terserah itu kan, nanti pasal budi ganti-ganti kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan istiqamah ni, Pak Anto ni termasuk orang yang akan dipanjangkan lehernya di hari kiamat. Jadi leher Pak Anto seperti leher jerapah nanti. Untuk apa dipanjangkan? Allah ingin banggakan, inilah orang-orang yang memanggil-manggil, menyeru-nyeru namaku untuk menyuruh orang salat. Mudah-mudahan istiqamah. Jadi itu kalau bisa dihidupkan saja setengah jam sebelum datangnya fajar yang sebenarnya, fajar shadiq. Pas azan subuh, lalu azan lagi, sekali lagi. Nah, setelah azan kedua barulah muncul salat sunnah fajar. Jadi kalau kita mau salat tahajud, masih boleh enggak di azan pertama tadi? Masih. Itu memang belum waktu subuh itu. Maka disebut fajar kazib. Itu belum masuk waktu subuh. Disitulah orang bangun, mempersiapkan diri, wuduk, Pak. Langsung salat tahajud di situ. Sambil nunggu azan yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau disepakati, hidupkan saja. Saya mau hidupkan juga di atas. Nggak ada yang azan. Bahkan yang sudah ada sering terlambat, Pak. Yang sudah saja, orang lain sudah azan, kami 5 menit, 10 menit setelah itu baru azan. Kenapa begitu? Ya maklumlah, ustaznya nggak ada di tempat. Titik semua tepi luar, mana ada yang kontrol kan kadang-kadang. Tapi ada teman-teman yang berjuang di sana, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini cara melakukan salat subuhnya, salat sunnah qabliyah subuh. Setelah azan yang kedua, salat dulu 2 rakaat. Dan nggak perlu tergesa-gesa iqamah, Pak. Subuh itu nggak perlu tergesa-gesa iqamah. 15 menit okey, nggak ada masalah. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setengah jam baru qamat. Kita duduk, Pak. Kita pikir udah nggak jadi salat subuh. Sampai kita tanya, nak jadi sembahyang subuh? Nak jadi? Padahal jadi setengah jam setelah azan baru qamat. Kenapa begitu? Karena subuh itu memang perlu waktu untuk menunggu orang. Karena tujuan didirikan jamaah, tadi kita udah manggil-manggil orang, manggil, ayo hayya 'alas salah kan. Habis kita panggil-panggil enggak kita tunggu. Sama kayak kernet pungo kan, Pak. Kernet pungo, biron. Dia biron terus, dia maju terus, enggak ini Pak, kembangai ke pungo ya nanti. Habis bilang biron dia maju terus, mana ada begitu. Habis manggil ya tunggulah. Tunggu itu berdasarkan uruf, kebiasaan. Kalau kita lihat orang susah, Pak. Susah, ada yang baru bangun, ada yang begitu bangun duduk di kasurnya, itu diculik-culik mata berapa kali, dia tanya, "Kak subuh?"
Jadi tidur lagi, jadi siram lagi sama isterinya, ditanya lagi kau sembuh. Jadi makanya Nabi itu lama antara azan subuh itu dengan iqamah itu lama. Karena tujuan mendirikan jamaah adalah setelah memanggil, menunggu orang, memberi kesempatan orang untuk bersiap-siap berjamaah. Jadi maka subuh itu boleh lama, tidak mengapa. 15 menit minimal. Kalau belum datang jamaah, belum datang juga, baru satu orang, tidak mengapa. Kita mengatakan kita tunggu dulu, kita tunggu, tidak ada masalah. Walaupun mesin dah bunyi, mesin tet-tet itu dah bunyi, kita tunggu, tidak masalah itu. Karena itu semua agar memperbanyak dakwah untuk salat itu dapat. Jadi itu waktu untuk salat 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian ketika kita melakukannya 2 rakaat fajar ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana an-nabi yukhaffifu raka'atain allatain qabla salati subhi hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. Aisyah memberi keterangan cara Nabi melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Aisyah, Nabi itu kalau melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu ringan sekali. Beliau melakukannya ringan sekali di antara azan dan iqamah. Saking ringannya, inilah aku seakan-akan ingin bertanya ke Nabi, atau aku berkata ke Nabi, atau seakan-akan aku ingin berkata ke Nabi, apakah Nabi itu hal qara'a bi ummil kitab, apakah Nabi ada baca Al-Fatihah atau tidak? Jadi Aisyah kalau lihat Nabi salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sampai beliau berfikir Nabi enggak baca Al-Fatihah. Saking ringannya salat subuh, salat qabliyah subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya apa yang terjadi? Kenapa bisa ringan sekali? Ternyata Nabi mengajarkan berdasarkan hadis Abi Hurairah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri. Nabi itu kalau salat sunnah qabliyah subuh, beliau hanya membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada hadis lain yang menyatakan Nabi pernah baca qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila rasul dan seterusnya, yaitu Al-Baqarah 136. Rakaat keduanya Nabi baca Ali Imran, itu hadis riwayat Muslim, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tapi itu sesekali saja, itu hanya sesekali. Selain daripada itu, Nabi senantiasa membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi kita enggak usah merasa lebih hebat daripada Nabi sehingga kita membaca yang panjang-panjang, enggak perlu. Ikuti saja. Kalau mengikuti Nabi berarti mendapatkan pahala mengikuti dan pahala mengamalkan. Kan Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah engkau sebagaimana aku salat. Jadi ringan saja, itu saja dibaca. Cuma berusahalah untuk khusyuk. Itu cara melakukan salat qabliyah subuh. Nah, setelah qabliyah subuh, kalau waktunya masih menunggu qamat, apalagi yang disunnahkan, Aisyah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muazzin bil ula min salatil fajri, Rasulullah itu kalau sudah mendengarkan azan salat subuh, qama, beliau bangun, faraka'a raka'atain khafifatain qabla salatil fajri, beliau melakukan salat 2 rakaat sebelum salat subuh, itu maksudnya 2 rakaat sebelum salat subuh tadi, qabliyah subuh. Ba'da yastabina al-fajr, itu pun dilakukan setelah azan yang kedua, iaitu setelah munculnya fajar yang sebenarnya. Summa iztaja'a, nah setelah selesai 2 rakaat qabliyah subuh, iztaja'a, Nabi berbaring ala syaqqihil aiman, ke rusuk kanan. Nabi berbaring ke rusuk kanan.
hatta ya'tihil muazzin lil iqamah, sambil menunggu muazzin mengumandangkan iqamah. Jadi sunnah habis salat qabliyah subuh, kalau waktu masih lama, sunnahnya berbaring ke rusuk kanan. Dah menan terbedah kan. Jadi berbaring ini bukan tidur, Pak. Golek sambil menunggu azan, ke rusuk kanan. Tapi harus diingat, Nabi melakukannya di rumah, karena semua salat sunnah Nabi itu di rumah. Salat-salat sunnah qabliyah itu Nabi melakukannya di rumah, qabliyah, ba'diyah di rumah. Maka yang dimaksudlah lakukan di rumah. Jadi jangan sampai kita datang ke sini habis 2 rakaat qabliyah subuh, kita semuanya tercampak-campak baring, imam pun baring. Jadi sama-samalah nanti salat duha sekaligus kan. Jadi di rumah lakukan sambil menunggu iqamah. Namun Nabi mudah melakukannya karena beliau cuma berbaring, tidak lagi tertidur. Kemudian rumah Nabi di samping mihrab. Jadi Nabi ketika keluar ya buka gorden langsung mihrab, tempat salat. Kita buka pintu masih jauh dari masjid, Pak. Makanya bagusnya kita langsung menuju ke masjid. Ya, kita menjaga agar yang wajibnya jangan sampai tertinggal. Nah, ini sunnah setelah qabliyah subuh. Seandainya ada orang yang selalu melakukan qabliyah subuh, lalu rupanya hari itu izin Allah tertidur, ya. Begitu bangun sudah iqamah, dia lari langsung dia salat subuh kan, bolehkah dia mengqadanya setelah salat subuh? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, menyebutkan bahawa kalau tipe orang yang begitu, ya, maka dibolehkan mengqadanya setelah salat subuh. Mengqadha salat qabliyah menjadi setelah subuh, dan itu dibolehkan kalau model sesekali. Jadi kita sedih, kita jaga betul itu qabliyah subuh, ya. Begitu kan, kita ini kan manusia, Pak. Sekali-sekali pasti ada tertidurnya yang enggak kita sangka, jam waker mati sendiri kan, semuanya. Terbangun sudah iqamah, kita cuma bisa melakukan salat subuhnya. Maka yang model begini, habis salat subuh dibolehkan melakukan qada di atas qabliyah itu. Mana hadisnya dari Qais bin Umar bin Amru qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi raka'atain. Pernah Nabi mendapatkan ada seorang sahabat salat 2 rakaat setelah salat subuh. Sebenarnya kan setelah salat subuh tak boleh ada salat lagi sampai terbit matahari. Habis salat asar juga begitu, tak boleh ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Jadi orang ini salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, salatu subhi raka'atain. Kata Rasulullah, salat subuh itu cuma 2 rakaat. Salat subuh cuma 2 rakaat. Maksudnya enggak usah lagi ada salat setelah itu. Faqala rajul, orang ini berkata, inni lam akun sallaitu raka'atain allataini qablahuma fasallaituhuma al'an. Ya Rasulullah, tadi aku tidak sempat melakukan qabliyah, maka aku melakukannya sekarang. Fasakata Rasulullah. Setelah mendengar itu, Rasulullah hanya diam saja, ya, Rasulullah diam saja. Nah, ini maksudnya apa? Kalau Nabi diam, berarti ya sudah, tidak mengapa. Dan itu ada beberapa hadis lain yang menyebutkan hal yang sama, Pak. Dalam hadis riwayat Tirmizi itu disebutkan begini, man lam yusalli raka'atil fajri, barang siapa yang tidak sempat melakukan 2 rakaat fajar, falyusallihima ba'da ma tatlu'u syam, dibolehkan melakukannya setelah terbitnya matahari. Jadi ini juga menjadi petunjuk, kalau mau qadanya setelah terbit matahari. Kalau mau qadanya setelah terbit matahari, bukan setelah salat subuhnya langsung. Tunggu dulu, ini 6:30 ni,
Ini terbit, sudah selesai, sudah boleh salat. Kalau mau qada setelah terbit matahari. Itu waktu yang dibolehkan kembali untuk salat. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.